Saya juga pengusaha, Pak. Jadi saya sekarang diutang PON, Pak, belum dibayar 112 M, Pak. Which is seriously. PON Papua, perusahaan saya belum dibayar 112 M. Pemerintah nih kalau utang enak bener gitu loh. Padahal sudah mau PON berikutnya. Sampai sekarang saya sudah, ini memang utang ini harus diselesaikan, Pak. Jadi sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erik ini juga bisa menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erik jadi Kementerian BUMN. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bapak pimpinan, Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati, terima kasih atas pemaparan, penjelasan tadi yang diberikan. Kalau dilihat dari realisasi anggaran, ya baguslah Pak, anggarannya kecil kan gitu. Kemudian pagu anggaran untuk tahun depan itu juga naik sebesar 27%. Tapi saya selalu katakan setiap pertemuan dengan Pak Menteri, saya masih berpendapat anggaran Kementerian BUMN ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh BUMN. Kita tahu, saya sih berharap ada anggaran besar yang diplotkan itu untuk membayar profesional Pricewaterhouse atau apa yang every month mereka itu dibayar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dari BUMN ini, sehingga tidak di penghujung kita dikagetkan masalah dana pensiun, masalah utang vendor yang begitu besar, sudah bisa terdeteksi dari awal. Karena kan kalau saya lihat Bapak ini timnya nggak besar gitu loh Pak Erik. Kalau untuk melakukan pengawasan BUMN yang giant corporation yang begitu besar, harus diperlukan third party yang profesional yang memang melakukan pembinaan dan pengawasan yang ada. Kemudian untuk tadi yang dijelaskan mengenai di tahun 2023 berbagai hal proyek strategis, saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, itu mengenai yang 2024 Pak, sebelum saya ke 2023. Bapak tadi menyinggung data center, ya kan, yang diinikan. Tapi saya melihat kalau untuk di bidang telekomunikasi BUMN nih Pak, kita berhasil, profit bagus. Kalau in terms of financial performance. Tapi ketika kita bicara kedaulatan informasi, kita gagal. Maaf saya harus katakan itu Pak. Dari saya di Komisi 1, saya selalu mengatakan pentingnya kedaulatan informasi. Sampai sekarang kita bicara data center, virtual meeting kita masih pakai Zoom. Which is data centernya nggak di Indonesia. Kedaulatan informasi dari mana yang bisa kita dapat? Saya selalu katakan kepada Telkom, apakah kita nggak bisa membuat Zoom sendiri? Mulai dari istana, kementerian, saya tanya sama Bu Menlu, apa sih virtual meeting dipakai apa? Zoom sama webinar, which is dua-duanya juga asing Pak Erik. Jadi kalau dari BUMN in terms of ininya, financial performance-nya bagus. Telkom bagus, Telkomsel bagus Pak ya. Tapi kita masih belum berhasil untuk memiliki BUMN ini menjadi yang terdepan garda kita di kedaulatan informasi kita Pak. Kita masih punya asing sendiri. Cloud aja kita masih pakai asing Pak sekarang ini. Ya kan, jadi mungkin hal-hal inilah yang ingin saya mintakan kepada Pak Erik, bagaimana mau pakai BUMN yang mana lah, bagaimana kita bisa benar-benar BUMN ini menjadi perintis daripada kedaulatan informasi yang bisa kita miliki nantinya ke depan. Kemudian Bapak buka Zoom deh, kalau lagi Zoom tuh you are not using data center in USA, you are not using data center in Japan, which is all overseas gitu loh Pak. Kemudian dari BUMN performance yang Bapak sampaikan 2017-2019 1,279 T. 2020-2022 1,318 T, which is ada kenaikan 39 T, kan begitu Pak. Tentunya kenaikan ini kita harapkan dari restrukturisasi yang dilakukan oleh BUMN, dari holdingisasi, klasterisasi, itu kan semuanya itu tujuannya satu adalah efisiensi, kan begitu Pak Erik.
Detik-detik Erick Thohir ditagih anggota DPR karena belum bayar hutang 112 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir ditagih oleh anggota DPR RI saat raker hutang 112 M saat pelaksanaan PON, namun sampai saat ini belum dibayar. Enak benar pemerintah kalau hutang sendiri, Ibu Anita. Dan tentunya kita berharap ke depan efisiensi yang bisa dilakukan dengan transformasi yang sudah Bapak lakukan ini, kenaikan daripada dividen pajak dan PNBP ini akan lebih besar lagi ke depan. Kemudian Pak, untuk tahun 2023, Bapak kan tadi menyebut beberapa masalah. Ya, saya lihat memang masih cukup banyak masalah yang kita hadapi. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman mengenai dana pensiun, utang ya Pak ya, daripada BUMN kepada vendor. Bapak menyebutkan Bapak sudah mengidentifikasi ini problemnya nih yang belum terselesaikan. Cuman di sini kan kita belum jelas, mungkin di pertemuan yang berikutnya kita mau time frame-nya Pak. Karena ini kan 2024 Bapak udah selesai. Kan begitu Pak, sebagai Menteri BUMN. Kita berharap 2024 ini ada legacy yang Pak Erick tinggalkan di dalam hal-hal yang memang sifatnya menurut saya itu sangat penting, yaitu mengenai asuransi inilah Pak. Bapak sudah mulai, udah bagus ya, Jaguarseraya kita sudah ini kan, Asabri mulai, tapi ada lagi sekarang masalah dana pensiun lagi, kan begitu Pak, yang terlewatkan ketika kita melakukan pengawasan. Lagi-lagi pengawasan yang saya minta Bapak ke depan ini mengalokasikan anggaran untuk adanya perusahaan third parties yang memang melakukan pengawasan terhadap kinerja performance daripada BUMN yang ada. Dan saya minta Pak, utang-utang kepada vendor ini yang saya rasa cukup menjadi pokok daripada performance Pak Erick nanti setelah menyelesaikan menjadi Menteri BUMN, bahwa Bapak itu berhasil untuk, ya kan, walaupun tidak 100% tapi berhasil untuk membayar utang-utang daripada BUMN kepada vendor-vendor yang kita sangat miris melihat nasib-nasib. Saya juga pengusaha Pak. Jadi saya sekarang diutang PON Pak, belum dibayar 112 M Pak, which is seriously. PON Papua, perusahaan saya belum dibayar 112 M. Pemerintah nih kalau utang enak bener gitu loh. Padahal sudah mau PON berikutnya. Sampai sekarang saya sudah, ini memang utang ini harus diselesaikan Pak. Jadi sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erick ini juga bisa menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erick jadi Kementerian BUMN. Terima kasih. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.